Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winahayu Pratiwi. Saya dari jurusan Kesehatan Lingkungan semester 2 Institut Kesehatan Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal UAS Dasar Kesehatan Keselamatan Kerja yang diampu oleh Ibu Rafika Sulistia. Yang pertama, jelaskan mengapa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3. Jadi setiap perusahaan wajib menerapkan sistem K3 untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh. Karena kecelakaan kerja yang terjadi akan mengakibatkan pengeluaran yang cukup besar bagi perusahaan. Yang kedua, jelaskan bagaimana sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan sistem manajemen K3. Jadi, perusahaan itu dapat digugat oleh pekerja dan akan mendapatkan sanksi apabila perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen K3 dengan baik dan benar. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15, bagi pihak yang melakukan pelanggaran K3 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp100.000. Yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan sistem manajemen K3. Yang pertama, dengan memberi APD atau alat perlindungan diri pada tenaga kerja, seperti helm, safety belt, kacamata, sarung tangan, yang nantinya berguna untuk mengurangi risiko cedera atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, memberi jalur evakuasi keadaan darurat. Jalur ini berfungsi untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana. Yang ketiga, melakukan perawatan mesin bagi perusahaan yang menggunakan alat atau mesin, mulai dari kontrol rutin, maintenance rutin, hingga pergantian mesin apabila mesin sudah tidak layak pakai atau tidak sesuai dengan standar. Yang keempat, jelaskan mengapa sistem manajemen K3 harus dilaksanakan di rumah sakit. Jadi sistem manajemen K3 di rumah sakit berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi pasien, keluarga, pengunjung, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan rumah sakit, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akan mempengaruhi mutu layanan dan memberikan kepuasan terhadap semua pihak. Yang kelima, jelaskan program K3 apa saja yang harus diterapkan di rumah sakit. Yang pertama ada sanitasi lingkungan rumah sakit. Yang kedua ada pengelolaan dan pengolahan limbah padat, cair, dan gas. Yang ketiga, menyusun standar prosedur operasional atau SPO, pengelolaan bahan beracun dan berbahaya atau B3 di rumah sakit, serta mengevaluasi standar SPO tersebut. Selanjutnya ada melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja di lingkungan rumah sakit. Jadi pemeriksaan ini dilakukan berkala, serta pemeriksaannya itu khusus bagi petugas atau pegawai rumah sakit. Yang keenam, jelaskan pentingnya penerapan JSA di perusahaan. Jadi, pentingnya menerapkan JSA di perusahaan itu menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menekan angka kecelakaan kerja dengan membangun prosedur kerja yang tepat dan memastikan setiap pekerja sudah mendapatkan pelatihan dengan benar, dapat membantu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi cara yang terbaik untuk menentukan prosedur kerja yang tepat adalah dengan melakukan analisa bahaya yang terdapat di area kerja. Yang ketujuh, jelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan JSA. Yang pertama, menentukan aktivitas pekerjaan untuk pelaksanaan JSA. Yang kedua, dalam penentuan aktivitas pekerjaan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas pekerjaan yang memiliki resiko terjepit, kontak dengan bahan berbahaya, potensi terkena paparan bahan atau benda bergerak, terjatuh maupun terpleset. Yang ketiga, menentukan dan mencatat langkah-langkah dari aktivitas pekerjaan tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi bahaya dari masing-masing langkah pekerjaan. Yang kelima, mendeskripsikan cedera atau injury yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut. Yang kelima, mengidentifikasi cara untuk mengeliminasi atau mengendalikan bahaya. Pertanyaan yang ke-8, saudara atau saudari seorang ahli K3, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya keselamatan kerja dan lingkungan?
Jadi cara yang pertama, kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua, lakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Yang keempat, lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Yang kelima, lakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Yang keenam, kelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasi. Selanjutnya, tentukan langkah-langkah pengendalian sementara. Soal yang kesembilan, jika saudara atau saudari sebagai pemilik usaha dan menemukan ada beberapa karyawan yang tidak menyadari pentingnya K3, bagaimana upaya saudara atau saudari dalam meningkatkan kesadaran para karyawan agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman? Yang pertama, komunikasi dua arah yang sehat antara manajemen dan pekerja. Jadi cara ini itu menjadi bagian penting dalam terwujudnya kesadaran akan keselamatan kerja. Suatu perusahaan harus ada komunikasi yang terbuka atau transparan, diskusi rutin, dan mengizinkan karyawan untuk mengungkapkan pendapatnya. Sediakan wadah yang tepat untuk mendukung proses komunikasi ini, sehingga karyawan atau pekerja merasa bahwa posisi mereka penting dan memiliki tanggung jawab yang setara dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, selamat, dan sejahtera. Cara yang kedua, melibatkan pekerja secara aktif. Jadi langkah ini tidak hanya mampu meningkatkan kesadaran, tetapi juga membuat para pekerja merasa dihargai. Jadi secara tidak langsung mereka juga akan merasa bertanggung jawab terhadap terciptanya lingkungan kerja yang aman sesuai dengan standar K3. Yang ketiga, pelatihan intensif. Jadi dengan dilakukan ini secara intensif dan para pekerja akan merasa diikutsertakan. Soal yang ke-10. Dari tugas jurnal yang telah dikerjakan, apa saja manfaat yang dapat saudara atau saudari terima? Jadi setelah saya menganalisis jurnal, saya jadi dapat meningkatkan tata bahasa dan dapat mengetahui keadaan mengenai lingkungan yang sedang diteliti secara mendetail, sehingga nantinya lebih baik untuk menulis jurnal baru. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.